Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita akan bertemu kembali dalam suasana yang sama, yaitu dalam suasana belajar yang mana hari ini pelajarannya berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kalau hari-hari sebelumnya tentang pelajaran ada IPA, ada matematika, dan seterusnya, hari ini yang pelajaran kita adalah tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, anak-anak, sebelumnya guru mau bertanya, apa kira-kira aktivitas kalian sebelum datang ke sekolah? Ada yang bisa jawab? Ya, Nurul. Pertama-tama bangun tidur. Setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur. Setelah itu pergi ke WC untuk mandi. Oke. Setelah itu Mandi, sikat gigi, pakai sabun ya, terus ada lagi, siapa lagi yang melanjutkan? Habis itu ya. Sarapan. Oke. Kira-kira dari apa yang dijawab teman-teman tadi, ada yang dilupa tidak? ada Apa? handuk. Iya, betul. Memakai ya? Handuk. Itu salah satu contoh bagaimana kita membuat algoritma atau langkah-langkah sehingga dari pertama sampai terakhir itu harus tersusun dengan rapi. Ya. Sama juga dengan kita makan ya. Bagaimana kita membuat makanan, menyajikan sampai seterusnya. Pernah tidak kalian lakukan itu? Pernah. Atau sebelum itu mau bertanya lagi, pernah tidak kalian mencari sesuatu yang ada di internet, misalnya mencari di YouTube misalnya? Pernah tidak? Setelah kalian cari lagu, banyak tidak yang disediakan di situ? Ya. Nah, hari ini pelajarannya kita adalah yang membahas tentang coding dan kecerdasan artifisial sama apa yang kalian lakukan. Oke. Coding dan kecerdasan artifisial. Anak-anak, ada yang sudah tahu apa itu coding? Coding dan kecerdasan artifisial hampir sama dengan kalian sebutkan langkah-langkah tadi. Langkah-langkah yang menggunakan algoritma sehingga internet itu kita perintahkan internet untuk mencari ini, maka dengan sendirinya internet itu mencarikan kita dan banyak referensi yang ada di situ. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ayo Nurul. 1. Murid mampu mengidentifikasi masalah sederhana di sekitar mereka. Ya. Anak-anak, kalian harus mampu setelah kita pelajari nanti kalian harus mampu mengidentifikasi, melihat masalah sederhana yang ada di sekitar kita. Ya, contohnya tadi sudah dicontohkan ya, bangun pagi dan seterusnya. Kemudian kedua, Davin. 2. Murid mampu menerapkan elemen berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, yang ketiga, Awa. 3. Murid mampu menyusun langkah instruksi logis untuk menyelesaikan masalah. Ya, murid mampu menyusun langkah instruksi perintah yang masuk akal sehingga untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, Arif. 4. Murid Membuat program sederhana sesuai format flow chat atau bitmap. Ya, flow chat seperti ini, bitmap seperti ini, ya. Nah, itu namanya. Oke. Sekarang karena kalian sudah mencontohkan tadi tentang langkah-langkah apa yang kalian lakukan pada saat dari rumah ke sekolah hingga kalian lupa, ada yang lupa untuk membersihkan, mengeringkan pakaian, mengeringkan badan dengan handuk. Nah, hari ini apa itu coding? Coding adalah memberikan instruksi pada komputer agar melakukan sesuatu seperti memberi resep masakan atau langkah-langkah permainan. Di depan kalian ada komputer, ya. Nanti sebenarnya kita praktek. Bagaimana sih kita mencari? Dipastikan semua Chrome-nya sudah ada wifi-nya. Coba, sudah connect? Sudah? Ini sudah belum? Oke, sudah. Ini sudah belum?
Boleh tidak? Oke, sudah. Oke, seperti ya memberikan instruksi kepada komputer. Nah, sebentar kita akan mencoba menyuruh komputer untuk sebelumnya silakan dibuka di Chrome ya, Google Chrome nya, lihat Google Chrome. Dan sebentar kita akan coba. Sekarang, mengapa kita perlu belajar coding? Ada yang tahu tidak? Mengapa kita harus belajar coding? Mengapa kita harus belajar coding? Pertama, melatih berpikir logis. Logis itu masuk akal. Ya, misalnya gini, guru tanya kalian tahu tidak siapa yang mencuri tadi? Misalnya kalian sudah tahu yang mencuri itu segini, tapi kalian, saya tidak tahu tadi siapa ya? Berpura-pura untuk tidak tahu, padahal tahu. Kalau di komputer kan, kalau misalnya kalian ketik, coba misalnya ketik di Chrome-nya ketik semua. Coba gambar coding, ayo tulis ketik, bisa. Gambar coding, tulis gambar coding. Oke, ayo tulis apa? Gambar coding, coba. Enter. Oke. Wah, sudah lihat kan? Langsung sendirinya muncul kan? Ya. Masih ingat tepuk coding? Coba. Tepuk coding. Lagi tepuk coding. Lihat, ternyata setelah kita perintahkan di komputer, itu dengan sendirinya dia akan mencari. Sudah lihat semua? Ternyata penting membuat game animasi atau robot misalnya berguna di masa depan. Coba sekarang guru mau suruh kalian menggunakan Chrome pencarian. Coba cari cara memakai topi misalnya. Cara memakai topi yang benar. Coba. Atau dirubah. Jangan cara contoh menyusun puzzle. Coba. Misalnya ini. Menyusun puzzle, perintahkan. Oke. Menyusun puzzle, misalnya mana? Puzzle. Z2 LE. Oke, enter. Nah, ini ya, coba lihat. Pernah tidak lihat puzzle? Pernah tidak menyusun mainan acak-acak itu? Pernah. Ya. Itu salah satu contoh coding melatih kalian. Ada kemarin yang mainan apa ya kemarin? Yang putar-putar apa itu? Obin ya? Obin acak ya? Nah, pernah tidak? Pernah kalian berpikir melatih otak kalian bagaimana caranya supaya saya bisa begini? Pernah ya? Bagaimana kalau misalnya mata pelajaran yang lain kalian buat dengan menggunakan kecerdasan kalian? Saya harus buat seperti ini. Hampir sama dengan bagaimana kalian membuat menyusun puzzle atau menyusun ubin acak sehingga terbentuk ubinnya itu secara sesuai dengan warna yang sesungguhnya ya. Misalnya pernah lihat lampu lalu lintas? Nah, itu contohnya ya. Sekarang tadi kan coding. Sekarang apa itu kecerdasan artifisial atau AI?
Mungkin kalian pernah, siapa yang pernah melihat di televisi, di internet, ada gambar animasi dia bicara sendirinya? Pernah tidak? Pernah. Ya, itu adalah salah satu contoh AI. Contoh AI atau kecerdasan artifisial. Diketik, disuruh perintah komputer, dia sudah buat permainan tulisannya, diperintahkan buat dengan ini berbicara. Kemudian berikutnya adalah apa itu AI? Otak buatan untuk komputer. Komputer itu kita suruh dengan sendiri dia cari. Coba sekarang masing-masing kelompok coba cari apa yang dicari. Misalnya robot, coba cari robot, ketik. Ada? Ada. Ya, disuruh komputer hanya carikan robot, dengan sendirinya dia muncul robot. Ada tidak robotnya? Ada. Ya, oke. Senang tidak kalau tanya menggunakan AI? Kemudian komputer bisa belajar sendiri dari data. Jadi kenapa itu muncul? Saya contohkan, dengan sendirinya dia akan berbicara. Jadi setelah kita suruh komputer, dengan sendirinya dia mencari ya. Kenapa bisa mencari komputer itu? Ada yang tahu tidak? Jadi di situ sudah ada banyak data yang orang masukkan, orang berusaha mencari, maka komputer dengan sendiri dia mencari apa yang kita perintahkan. Sesuai dengan, karena ada orang sudah ada orang yang bertanya lebih dulu. Oke, kemudian contoh Google Maps. Google Maps itu, tahu Google Maps? Kita tahu lokasi. Misalnya kita berada di mana, yang sendirinya kita tahu. Oh ini daerahnya kita di sini, saya di Desa Lagongga. Kemudian mengenal wajah. Contoh ya, ada pernah tidak di HP-nya mamanya atau bapaknya ada sandi? Nah, ada ya. Ada kadang disentuh saja dengan mukanya begini sudah terbuka. Pernah ya? Ya. Jadi itu salah satu contoh AI atau kecerdasan artifisial. Sebenarnya anak-anak semua sudah pernah tahu ini, tapi belum pernah mengetahui ya. Sudah pernah melihat, tapi belum pernah mengetahui apa itu kecerdasan AI artifisial. Oke. Sekarang apa itu perbedaan coding dan AI? Coba Ufa baca. Kode kita memberi perintah lama demi lama. Kalau AI, komputer bisa berpikir sendiri berdasarkan data contoh kode. iya. Misalnya ya, kalau coding kita memberikan perintah langkah demi langkah. Misalnya, buatkan saya cara membuat kopi yang benar. Maka di situ dengan sendirinya dia akan mencari. Kalau apa namanya? Kalau komputer AI, komputer bisa berpikir sendiri berdasarkan data. Misalnya, cara membuat kopi yang benar, dia sendiri juga mencari dengan langkah-langkahnya. Dia hampir sama ya. Oke, contoh coding. Kalau lampu hijau berarti jalan. Kalau AI bisa mengenali orang menyeberang dengan memutuskan berhenti. Jadi kalau di kota, kalau di Cina itu, ketika misalnya ada lampu merah itu tidak ada orangnya, tapi ketika lampu merah itu dengan sendirinya ada palangnya. Nah, kalau di Indonesia tidak. Kalau di Indonesia, kalau sudah beberapa menit diatur dengan sendirinya lampu merah. Ya, setelah itu beberapa menit lagi ada lagi waktunya, biasanya di 1 menit atau 5 menit itu baru ada lagi lampu hijau. Sebelum lampu merah ada lampu kuning untuk persiapan. Hati-hati ya. Sudah dipahami? Ya, dan sebentar kita akan membuat. Manfaat belajar coding. 1. Kreatif, inovatif. Kemudian terbiasa menyelesaikan masalah.
Sisa menciptakan karya dan game. Tadi karena pada saat pertama tadi kita bahas tentang algoritma, ya, coding tadi kan menyusun langkah-langkah sesuai dengan algoritma, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Masih ingat tujuan pembelajarannya? Ini murid mampu menerapkan elemen berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola dan abstrak, serta algoritma. Sekarang kita masuk pada algoritma. Apa sebenarnya? Oke, kita lihat ya. Konsep algoritma dan berpikir komputasional. Guru sini sudah contohkan ada apa itu algoritma? Urutan langkah-langkah sistem untuk menyelesaikan. Mungkin ditulis ini, bisa ditulis. Tulis itu terus dulu ini ya. Nah ini dulu. Apa itu kecerdasan artifisial? Bismillah. Amin. Sudah? Otak buatan komputer. Bisa ya? Apa yang lain bisa ditulis? Otak buatan komputer. Sekarang ini tulis. Ini ditulis semua. Oke. Sudah ini ya? Ya, ini tulis apa itu algoritma? Urutan langkah-langkah sistem untuk menyelesaikan masalah. Ini ditulis semuanya. Ini apa itu algoritma? Urutan langkah-langkah sistem untuk menyelesaikan masalah. Oke. Sifatnya tulis ya. Sifat algoritma terurut, logis, terbatas, dan umum.
Sudah ya? Sudah toh? Ya, sekarang perhatikan. Contoh algoritma, tadi kan sudah tahu sistem algoritma itu pertama adalah sifatnya harus logis, kemudian terurut, logis, terbatas, dan umum. Kamu sudah contohkan pertama tadi bagaimana kamu bangun pagi sampai ke sekolah. Sama juga dicontohkan cara membuat teh. Pertama, ambillah air, masukkan di dalam cerek untuk kemudian nyalakan api kompor. Dia harus sesuai urutannya. Nyalakan api kompor. Pertama kan ambil air, masukkan dalam cerek. Setelah itu nyalakan kompor. Setelah itu masukkan cerek yang ada airnya di atas kompor. Tunggu beberapa menit sampai air mendidih. Setelah itu sediakan gelas, gula, dan teh serta sendok. Jangan hanya sediakan gelas tidak ada apa-apanya. Berarti tidak sesuai dengan algoritmanya. Lalu masukkan air panas secukupnya pada gelas yang sedia. Kemudian masukkan gula dan teh di dalam gelas, lalu aduk sampai rata. Setelah itu teh siap disajikan. Kalau ini diambil pelan-pelan. Dia pertama masak air panas, kemudian tuang air panas ke gelas, kemudian masukkan gula dan teh. Baru teh siap disajikan. Hampir sama. Saya pahami? Ada yang bertanya? Belum ada yang bertanya ya dari sini. Dalam berpikir komputasional, di sini cara berpikir menyelesaikan masalah dengan struktur. Komponen utama misalnya ada komposisi, memecahkan masalah besar menjadi kecil. Misalnya ini ruangan ini terdiri dari banyak orang ya. Jadi kita kasih kecil untuk bisa menjadi tugas harian. Ya, hari ini tugas hariannya ini jadi sesuatu yang besar dibuat kecil sehingga masing-masing mendapat giliran. Kemudian mengenal pola, mencari kesamaan, kemudian abstraksi, fokus pada hal penting, berpikir algoritma. Dan sebentar kita akan membuat latihan. Hubungan algoritma dan berpikir komputasional. Perhatikan. Berpikir komputasional. Cara berpikir untuk menemukan solusi. Ditulis kayak ini. Penggunaan algoritma, hasil akhir berupa langkah-langkah jelas. Hubungan algoritma dan berpikir komputasional. Hubungan algoritma dan berpikir komputasional. Bagus tulisannya. Ini ya. Algoritma, hasil akhir berupa langkah-langkah jelas. Hasil akhir berupa langkah-langkah jelas.
algoritma hasil akhir berupa langkah-langkah jelas. Semuanya pernah membuat teh, pernah membuat masak nasi goreng, pernah membuatkan parende. Pasti tahu caranya toh? Ya, sebenarnya kita akan berbuat. Aktivitas seru ya. Sekarang kita akan nanti sebentar kita akan membuat bisa bawa. Sekarang masing-masing kelompok kita akan mencoba membuat, karena ini membuat coding. Guru menyuruh membuat sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu membuat program sederhana, membuat flow chart. Ini flow chart ini adalah mind map atau menyusun langkah-langkah hampir sama dengan ini. Guru sudah bagikan ini, ada yang nanti digunting lagi di kecil. Ini ditempel di kertas origaminya. Kalau dia besar dikasih nanti dikasih kecil. Kalau dikasih ini ditempel, ditulis misalnya ini langkah-langkah membuat apa kira-kira? Teh sudah ada ini. Membuat susu, membuat apa? Kopi. Satunya membuat apa? Kalian membuat apa? Teh sudah ada. Apa kira-kira? Atau terserah, ya, dan membuat teh saja arah sesuai kalian. Ya, silakan kalian buat. Kira-kira apa dulu? Pertama gambar. Ya, silakan ditempel dulu, ditempel dengan origaminya, dan digunting lagi ke sedikit kalau ini. Semua diskusikan. Kita mencoba. Bisa mencari di Chrome-nya. Perintahkan komputernya cara membuat susu atau membuat teh yang benar. Nah, kan ada promnya. Cari, manfaatkan promnya. Kita kan belajar AI. Perintahkan cara membuat membuat apa kalian di sini? Kopi. Dari sini membuat apa? Membuat susu yang benar. Ya, itu langkah-langkahnya. Kalian cara membuat, tidak connect ya? Ini tidak connect ini. Pakai promisan saja. Kerja kelompok ya, jangan hanya diam. Jadi yang ditulis itu jangan ditulis kalimatnya semua, hanya sediakan apa dulu, sediakan ini ya, supaya kelihatannya dia singkat.
Ya, silakan yang lain dulu. Berdiri supaya dilihat. Gak bantu temannya, berdiri semua. Ya langsung lem ya. Satunya langsung tulis. Ada spidolnya tidak? Supaya kelihatan. Tulis dulu apa dulu? Cara membuat apa? Ya, langsung lem. Nah, lem itu mana? Langsung lem. Yang satunya ya silakan ditulis. Gambar kopinya di sini. Oke, bagus. Oke, yang ininya. Nah, ini satu cara membuat kopi. Nah, di bawahnya lagi apa lagi? Oh, apa dulu pertama? Sesuai form yang tadi. Nah, ini loh lagi, toh. Coba semua pasang sebenarnya. Cara membuat kopi. Yang lainnya jangan nyari. Yang lain cari apa ya langkah-langkahnya. Itu siapkan. Balik yang taruh susu dan air. Apa dulu pertama? Apa harus taruh susu dan air atau masuk air panas? Oke, cepat ya. Ya, setelah itu apa perlu pertama tadi? Kita membuat mind map tentang cara membuat teh atau susu atau kopi. Ini apa? Cara membuat apa? Membuat teh. Yang ini, sorry tulis. Cara membuat susu. Dikasih besar sedikit tulisannya ya. Atau bisa apa? Biar bengkok-bengkok tidak apa-apa. Yang penting ya cara. Sebentar nanti akan presentasikan di depan ya. Akan dijelaskan pada temannya.
Kalau tidak jelas bertanya ya. Masing-masing ini satu-satu ya, masing-masing ini satu, bukan semuanya. Ini apa ini? Kan sudah ada satu ini. Jangan sama ya. Masing-masing itu satu, tersusun kayak ini. Ini. Masing-masing satu, jangan tulis semua. Cara buat susu apa pertama ini cara buat susu sudah. Apa yang bawahnya lagi apa? Salah ya. Cepat. Sudah bilang tadi masing-masing satu. Masing-masing satu, jangan tulis semua. Cara buat apa pertama? Mengerti tidak? Ini satu, ini duanya. Nah, buat lagi dong. Bukan. Ini buka yang sesuatu dibalik. Sudah? Panas dulu tuh. Harus jelas angka-angkanya ya. Guru sudah contohkan tadi, caranya apa dulu? Harus sesuai berurutan, sesuai dengan algoritma. Tidak boleh kita buat dari setelah buat teh, setelah masuk air panas langsung masukkan teh, padahal belum disimpan airnya.
Coba perhatikan sini. Ini dia sediakan air panas, kemudian tuang air panasnya, kemudian air panasnya sudah ada dalam gelas, baru simpan ke teh, baru saya bisa sajikan. Sudah? Masa kamu tidak bisa buat sesuatu setiap hari kamu buat teh, setiap hari kamu buat kopi, setiap hari kamu buat susu, kamu tidak tahu, tidak bisa jelaskan ya? Setelah ini nanti kita akan buat presentasi. Setelah presentasi kita akan buat lagi algoritma langkah-langkah bagaimana membuat animasi. Lihat di bawahnya lagi. Lihat. Yang lain supaya teman langsung kerja. Tidak usah banyak kata-katanya, nanti dijelaskan saja kata-katanya. Oke, sudah selesai ya. Sudah?
Habis statement nilainya habis. Oke, siap ya. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok kopi, maju. Sudah ya? Ya, maju di depan. Kelompok kopi maju. Berapa satu orang yang tukang baca, yang bacakan. Kami akan mempresentasikan. Ya, silakan. Ayo, ya susu mana kopi? Ini, ayo maju ke depan. Pegang dengan skit note-nya. Oke, perlihatkan. Maju semua. Ya, kamu berarti tukang bacanya. Ayo. Tahu terserah kalian mau pilih siapa yang. Ya. Kami dari kelompok apa? Ayo. Nah, oke. Siapa yang pertama? Yang mana yang pertama? Mana yang pertama? Atur sesuai aturannya. Lah, anu sana. Oke. Perkenalkan, ayo. Perkenalkan, nama saya Arif. Dan saya David. Dan saya Sabin. Kami akan presentasikan ya. Kami akan mempresentasikan hasil Kelompok. kelompok. Iya. Cara. Masak air panas. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Masukkan kopi dan gula, kemudian aduk sampai larut. Dan kopi siap disajikan. Iya, kopi siap disajikan. Oke, berikan aplaus untuk mereka. Sebentar kita akan berikan masukan. Oke, coba perhatikan. Dari cara mereka membuat, apakah ada yang masih dilupa atau tidak? Pertama, cara membuat kopi, masukkan air panas. Tuang air panas ke dalam gelas. Masukkan kopi dan gula, kemudian aduk sampai larut. Kopi siap disajikan. Nanti ada yang dilupa ya, tapi sebentar kita kasih masukan. Tampil dulu yang lain. Oke. Tampil yang lain sebentar kita kasih masukan ya. Oke. Kembali ke tempatnya, berikan aplaus. Maju kelompok susu. Perlihatkan, masih tetap perlihatkan hasilnya ya. Oke. Sesuai aturannya, urutannya. Harus sesuai dengan algoritma atau langkah-langkahnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami cara membuat susu. 1. Ambil air dan masukkan ke dalam panci, lalu nyalakan kompor. 2. Sediakan gelas dan masukkan susu, lalu masukkan air panas ke dalam gelas. 3. Aduk sampai rata. 4. Susu siap disajikan. Oke, berikan aplaus untuk mereka. Oke. Nah, sebentar baru kita kasih masukan ya. Sekarang kelompok teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Alat dan bahan untuk membuat teh, yaitu teko, gelas, saringan teh, dan sendok untuk mengaduk, dan juga gula. Cara membuat teh. Pertama, ambillah air, lalu masukkan air ke dalam cerek. Setelah itu nyalakan kompor, lalu taruhlah cerek di atas kompor. Setelah itu tunggulah air hingga mendidih. Setelah itu taruhlah daun teh ke dalam saringan. Lalu ambillah air, masukkan ke dalam gelas. Taruhlah gelas, taruhlah gula, lalu diaduk hingga merata. Teh siap disajikan. Oke, berikan tepuk tangan. Oke. Silakan duduk. Sekarang coba yang kelompok susu tadi, kopi ya, kopi. Naikkan. Ini kayaknya ada yang dilupa. Di sana juga ada yang dilupa. Sana sudah mulai bagus. Tinggal pembuatan algoritmanya, alangkah bagusnya menggunakan masing-masing item, masing-masing langkah itu dengan satu stick note atau kertas origami supaya gampang diketahui. Pertama, kita harus sediakan air dan teko atau air dan cerek. Setelah itu kita nyalakan kompornya. Masa langsung buat teh sementara belum dinyalakan kompornya, ya kan? Itu tidak. Setelah itu baru kita nyalakan kompor. Tunggu air sampai mendidih. Setelah disimpan di atas kompor yang sudah menyala, tunggu sampai mendidih. Sediakan gelas. Kalau mereka tadi saya lihat cara membuat teh kayaknya dengan bukan teh celup tapi teh yang disimpan di ini ya, saringan ya. Ya, oke. Semuanya bagus. Tinggal harus diulangi langkah-langkahnya. Yang berikutnya, setelah dimasukkan teh, gula atau kalian tadi susu atau kopi, aduklah sampai rata. Kemudian teh siap disajikan atau kopi siap disajikan. Semuanya benar ya. Jadi harusnya kalian lebih tahu. Topo coding. Harus tahu algoritma itu adalah langkah-langkah ya. Pertama kemudian logis harus masuk akal. Yang ketiga terbatas. Jadi kalau tadi dia jelaskan lebih mendetail, alangkah bagusnya itu dijelaskan dia per item saja. Nanti penjelasannya langsung lewat penjelasan ya. Kemudian berikutnya sekarang kita akan membuat salah satu animasi kecerdasan artifisial dengan memerintahkan AI atau artificial komputer tadi. Tadi kita telah belajar tentang artifisial. Nanti hasil ini tadi sebentar kalau dipajang ya. Sekarang kita akan lihat komputernya masing-masing dua orang ya. Sebelum 3 orang bisa. Kita akan membuat scratch pada komputer. Sekarang kalau tadi kita membuat langkah-langkah dengan menggunakan benda sederhana, sekarang kita membuat langkah-langkah lagi bagaimana kita menjalankan sebuah animasi, sebuah gambar hingga gambar itu menjadi bergerak dengan menggunakan langkah-langkah yang benar. Kalau langkah-langkahnya tidak benar, maka dia tidak akan bergerak. Sekarang masuk di Chrome-nya. Google Chrome, mungkin bisa bersama-sama ya.
Titik. Oke, sudah? Stretch. Stretch. Oke, sudah? Sudah? Sudah. Ini waktu ini stretch. Oke, tunggu ya. Stretch. Pakai kecil, jangan terlalu besar. Stretch. Oke. Di stretch. Stretch. Oke. Kamu cari apa? Kamu bukan di YouTube. Kenapa cari di YouTube? Masa kamu cari di YouTube? Buat. Tuh, klik buat. Oke. Setelah itu, ya kuat sudah, klik kuat, dan ikuti langkah-langkahnya ya. Ikuti apa yang diperintahkan, tidak boleh buat sendiri, harus ikuti langkah-langkahnya. Sekarang perhatikan, semua tampilannya sudah sama dengan yang ada di papan, ada? Kamu sudah? Ada ya? Oke. Ya. Sekarang kita klik tanda kucing yang ini. Ini. Sudah lihat? Sudah? Oke. Sekarang kita mau mencoba kucingnya kita rubah dengan apa? Terserah kalian mau rubah dengan apa? Kalian kan harus ya benar di laut ya. Oke. Saya klik saja. Sudah? Sudah? Di situ ada dua ya, ada dua nih ya, dua. Oke, tunggu ya. Hapus salah satunya. Sudah? Oke, taruh salah satunya.
Sudah semua? Sekarang kita akan menyusun bagaimana kan, coba klik bendera ini. Bergerak tidak burungnya? Tidak ya? Bagaimana sih kita supaya burung ini bisa bergerak ke kiri ke kanan atau apa yang kalian pilih di situ? Tapi kita harus buat dulu backgroundnya. Ini background. Lihat ini. Ini lihat, sudah lihat? Pilih mana sesuai dengan apa yang kalian mau. Sudah? Mau pakai bahasa Inggris? Sudah? Supaya formnya sama. Oke? Sampai kan? Coba diklik dulu benderanya. Sudah bergerak belum? Belum kan? Ya. Belum bergerak. Ya ini dinosaurus dia. Ini ikan. Ya masing-masing anak silakan memilih apa sesuai dengan keinginannya. Ya ini apa ini? Ini juga ikan, orang menyelam. Ini ikan, wah bagus-bagus. Oke, sudah? Sekarang kita akan buat bagaimana sih burungnya bisa bergerak atau apa yang kalian dinosaurusnya bisa bergerak. Pertama, kita masuk pada event. Lihat di situ. Jangan. Oh, kalian masih di sini. Bahasa Inggris nggak bisa sih? Oke. Sudah sama-sama. Sudah? Sudah dapat semua programnya? Setelah itu cari kontrol. Sudah? Angkat forever. Oke? Angkat forever. Setelah itu cari next custom di next custom. Next custom. Custom. Cari. Di loss. Gimana?
Bukan backgroundnya. Di mana? Di los. Saya tidak ada. Di kenang dulu nang barisan. Hah? Di nang paragraf. Di Nang paragraf. kalian dapat? Ini bukan, ini diskuskan. Ya, saya diskuskan ini. Oke, nantilah saya lihat. Kemudian while second, cari kontrol. Ini, while di kontrol. Sudah bisa baca. Di sini terdapat Sudah. tulis 0,1, 0,1. Sudah? Nah, 0,1. Lihat. Anggap ini di sini. Iya. Oke. Nah, ini 0,1. 0,1. Oke. Masa dia dapat kasetnya? Iya kan? Di lock kan? Saya tidak ada. Tidak ada kan? Saya hanya melihat background. Backgroundnya saya yang mana? Soalnya bisa punya satu ya. Oke, udah ya. Kemudian box tadi ya. Ini kita ganti menjadi 0,1. Kemudian move stand di ini motion. Itu 10. Sudah? Di move di motion pertama sekali. Iya. Sudah? Jesse sudah? Coba sementara klik benderanya dulu. Sudah mulai berjalan? Nah, sebentar gampang. Kita kembali lagi ya, klik lagi ini, klik and going. Dia kan belum kembali kan? Ketika sudah sampai sana tidak kembali kan? Nah, kita kasih kembali lagi. Oke. Sudah? Sekarang sudah klik tadi ini? Klik. Oke. Sudah mau tadi ya? Set rotation berarti di ini. Set rotation. Set rotation. Cari set rotation. Di mana? Hah? Di
Ini motion. Duanya ada. Ini. Oke. Oke, stop dulu ya. Sudah? Sudah? Di motion. Sudah, dapat semua? Sudah? Setelah itu if on it D. Ini maksud ini. Masih di motion. Sudah? Ya, coba kita klik lagi benderanya. Sudah balik belum? Sudah balik belum? Kita kasih ganti dulu ya. Kasih hal sedikit. Oke. Setelah itu ini bisa kamu buat di HP juga bisa. Kemudian setelah itu pilih place sound play berarti sound ini. Iya. Angkat. Sudah? Iya, Indonesia suaranya kan. Ini bisa kalian rekam suaranya kalian. Diganti suaranya. Ini. Bisa. Kita coba ya. Kembali ke kode ya. Kalau rekam kembali ke kode. Coba kita lihat. Sudah? Coba. Sudah. Kasih berdiri. Kasih menyala dulu ininya. Bergerak tidak? Ponnya. Nah, bagaimana supaya dilihat? Klik yang ini. Iya. Angkat. Coba. Ini. Ini nih. Sudah? Saya dengan backgroundnya yang Oke, sebenarnya ini masih bisa kita kasih dengan menganimasi dua bisa juga kita kembangkan dua gambar. Gue kasih contoh ya. Kalian sebut gambar di situ dulu ya. Perhatikan. Saya coba. Ada dua gambar kan? Ada dulu. Kembali ke sini.
Bisa kamu ganti dari latarnya, bisa ganti latar ini. Saya mau hapus latar ini. Ini bisa kita kembangkan lagi. Jadi itulah coding. Kamu nonton film kartun itu sudah itulah kecerdasan artifisial. Bagaimana orang dia susun sehingga membentuk sebuah animasi. Ya ini kan hanya satu gambar. Coba sekarang tanpa guru. Ada di sini sudah tadi? Hah? Tidak. Coba tanpa guru. Ada yang lain di diskusi ya. Nah, coba silakan tambahkan saja apa yang misalnya ada kalimat di situ, ada kalimat ini. Nah ini masuk locks. Oke, masuk locks. Di situ kan di locks itu ada coba locks. Sudah? Ada itu kalimat sana hello. Angkat hellonya itu. Angkat. Angkat. Bawa di bawah. Ya yang itu, angkat. Angkat semua. Angkat. Bawa. Di bawah sekali. Salah. Diangkat bukan diklik. Diangkat. Bedakan angkat dengan klik. Ganti kalimat halo-nya itu dengan assalamualaikum coba. Iya. Di atas sekali. Oke. Ganti halo-nya itu dengan assalamualaikum. Oke, sudah habis waktunya. Oke, sudah. Ini benderanya. Bendera. Assalamualaikum, muncul tidak? Muncul ya, tentang semua. Sudah masuk pada pelajaran lain, tinggal 10 menit. Oleh karena itu, mari kita lihat. Kalau saya tanya dikasih HP di rumahnya, bisa kalian buat sendiri ya. Akan komputer. Sekarang kita lanjut dulu di materi kita. Sebelum kita tutup, kita simpulkan sama-sama. Kesimpulannya, coding. Apa itu coding? Siapa? Bisa jawab. Bahasa untuk mengetahui komputer. Apa yang harus dilakukan yang kedua? AI. Apa itu AI? Komputer yang bisa belajar dan bikin sesuai manusia. Ya. Jadi antara AI dan coding itu salah satu yang selalu keterkaitan hingga membentuk sebuah algoritma. Nah, jadi kalau ditanya apa algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara sistematis, logis, kemudian dan umum. Bisa dipahami? Oke. Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama untuk tepuk coding.